Selamat bertemu kembali di dalam channel YouTube khas untuk belajar tentang teologi sistematika dalam buku dasar yang teguh, dan kita masih di dalam bab yang pertama, yaitu asas pengajaran tentang Alkitab. Dan pada kali ini kita akan belajar topik yang baru, di mana Perjanjian Baru dan penulisnya menyatakan bahwa Alkitab itu diilhami dan diwahyukan Allah. Dan topik yang sebelumnya, di mana Perjanjian Lama dan penulisnya menyatakan bahwa Alkitab itu diilhami dan diwahyukan Allah. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas kesempatan yang ada. Tuntun kami Tuhan, buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat belajar bersama-sama, dan kami menggunakan segala pelajaran ini, supaya kami dapat berdiri teguh di dalam Engkau. Tuntun kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sekali lagi saya menyatakan bahwa topik kita pada kali ini ialah Perjanjian Baru dan penulisnya menyatakan bahwa Alkitab itu diilhami dan diwahyukan Allah. Para penulis Perjanjian Baru mengakui bahwa apa yang mereka tulis diilhami oleh Allah. Mereka, penulis Alkitab tersebut mengakui bahwa yang mereka tulis itu diilhami oleh Allah. Kita boleh melihat pengakuan para penulis melalui ayat-ayat berikut yang saya akan baca di dalam 2 Petrus ayat 1 ayat 20 dan 21. Petrus 1 ayat 20 mengatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Maksudnya tidak boleh ditafsirkan mengikut kebijaksanaan kita sendiri. Ayat 21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Nah, ini alasannya. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Dan Anda juga boleh membaca di dalam 1 Petrus 1 ayat 10 dan 11, Kisah Para Rasul 1 ayat 16, Kisah Para Rasul 28 ayat 25, 1 Korintus 2 ayat 13, 1 Korintus 14 ayat 37, 1 Korintus 1 Tesalonika 2 ayat 13, 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2, Matius 10 ayat 20, Lukas 12 ayat 12, Lukas 21 ayat 14 dan 15, Kisah Para Rasul 2 ayat 4. Melalui semua ayat-ayat Alkitab ini yang ditulis oleh penulis, mereka mengakui dan percaya bahwa perkataan-perkataan mereka itu diilhami oleh Allah, dan akal budi mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti pembacaan kita di dalam 2 Petrus tadi. Tidak ada nubuat yang dihasilkan oleh
dihasilkan oleh kehendak manusia, namun melalui dorongan Roh Kudus. Nah, inilah penjelasannya. Para penulis mengakui dan percaya bahwa perkataan-perkataan mereka itu diilhami Allah dan akal budi mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Juga ada bukti dari Alkitab sendiri dan bukti lain. Bukti lain, ada buktinya bahwa segenap perjanjian baru diakui sah oleh seluruh jemaat sejak sebelum tahun 200 sebelum Masehi. Maksudnya bukti yang lain diakui oleh jemaat awal sebelum tahun 200 sebelum Masehi. Di dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 14 mengatakan, dia mengatakan, bagi kita yang sungguh-sungguh percaya, kita, saya dan saudara yang sungguh-sungguh percaya mentaati Alkitab. Bagi setiap orang yang sungguh-sungguh percaya mentaati Alkitab. Ada bukti yang tidak dapat disangkal atau ditantang, yaitu kita telah mendapat hidup kekal. Tidak dapat ditantang atau dikalahkan bahwa kita telah mendapat hidup kekal dan keselamatan bagi jiwa kita. Alkitab dapat memberikan kepada kita keselamatan jiwa dan pengampunan dosa. Ini adalah bukti di dalam batin kita dan tidak dapat disangkal oleh manusia. Tidak boleh disangkal oleh manusia. Dan bukti terbesar ialah bahwa Tuhan Yesus dinyatakan di dalam Alkitab. Tuhan Yesus dinyatakan di dalam Alkitab. Ini adalah bukti yang terbesar. Ketika Tuhan Yesus meninggalkan dunia ini, ia berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Pada waktu Yesus yang sebelum dia meninggalkan dunia ini, dia mengatakan bahwa masih banyak hal yang harus kukatakan. Masih banyak hal yang belum dia sampaikan atau ajarkan kepada murid-muridnya. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi alasan Tuhan Yesus, kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya, tetapi ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh kebenaran atau Roh Kudus memimpin kita masuk ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Roh Kudus yang diberikan oleh Allah, oleh Tuhan Yesus, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hal-hal yang akan datang, ia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Yohanes 16 ayat 12 sehingga 14. Saya tidak akan menjelaskan lebih terperinci tentang hal ini, karena mungkin memakan masa yang sangat panjang. Namun cukuplah kita dapat mendengar bukti bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru menyokong dan mengakui sah bahwa pikiran mereka
menyatakan bahwa Alkitab diilhami Allah dan diwahyukan oleh Allah. Namun di dalam kata-katanya itu, Yohanes 16 ayat 12 sehingga 14, ia berjanji akan memberitahukan kebenaran-kebenaran yang lain kepada rasul-rasulnya yang kemudian ditulis oleh mereka menjadi kitab-kitab dalam perjanjian baru. Nah ini, kemudian setelah itu, setelah Yesus sudah bangkit dan kembali ke surga, ini janji Tuhan Yesus. Ia berjanji akan memberitahukan kebenaran-kebenaran yang lain kepada rasul-rasulnya yang kemudian ditulis oleh mereka, menjadi kitab-kitab di dalam perjanjian baru. Maksudnya perjanjian baru ini adalah janji Tuhan Yesus, di mana Yesus Kristus menjanjikan bahwa memberitahukan kebenaran-kebenaran kepada rasul-rasul, seperti contoh Rasul Paulus dan rasul-rasul yang lain, sehingga mereka menerima dan mereka menuliskan dan seterusnya menjadi kitab-kitab dalam perjanjian baru. Nah saudara, setakat ini saja bagaimana perjanjian baru dan penulis perjanjian baru menyatakan bahwa Alkitab diilhami dan diwahyukan Allah. Dan topik yang seterusnya kita akan belajar tentang kanonan atau bagaimana Alkitab ini dikanonkan. Jadi jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube saya untuk kita sama-sama belajar tentang dasar yang teguh. Mohon bantuan teman-teman sekalian untuk di like, subscribe, dan share supaya teman-teman yang lain yang tidak berteman dengan saya dalam Facebook dapat mendengar dan dapat belajar bersama. Tuhan memberkati kita, jaga kita belum menang. Amin.